Halo investor dan trader semua, selamat datang kembali di Analisa Market Kripto Harian kita. Hari ini tanggal 20 Maret 2026, kita akan membedah pergerakan pasar, menilik sentimen terkini, dan tentu saja menyiapkan rencana trading yang solid. Market kripto lagi dibayangi beberapa sentimen makroekonomi yang perlu kita cermati bersama. Mari kita selami lebih dalam. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa setiap informasi yang disampaikan di sini murni untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan saran finansial. Perdagangan aset kripto memiliki risiko tinggi. Selalu lakukan riset dan analisis Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi. Jadikan konten ini sebagai pelengkap, bukan penentu tunggal dalam strategi Anda. Kita mulai dengan kalender ekonomi yang krusial minggu ini. Tanggal 16 Maret kemarin, Kanada merilis data CPI M per M, median CPI Y per Y, dan trim CPI Y per Y. Meski data aktual belum keluar, perkiraan menunjukkan adanya potensi pergerakan inflasi yang perlu diwaspadai di Kanada. Kemudian, tanggal 17 Maret perhatikan AUD dengan cash rate, RBA rate statement, dan RBA press conference. Ini bisa memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai kebijakan moneter Australia. Tanggal 18 Maret, USD kembali menjadi sorotan dengan core PPI M per M dan PPI M per M, diiringi BOC rate statement dan overnight rate dari Kanada. Puncaknya, tanggal 19 Maret, USD akan merilis Federal Funds Rate, FOMC Economic Projections, FOMC Statement, dan FOMC Press Conference. Ini adalah event yang sangat dinanti dan berpotensi memicu volatilitas tinggi di pasar global, termasuk kripto. Jadi, kondisi market lagi sensitif, teman-teman. Mari kita intip beberapa berita makro kripto yang menonjol. Yang pertama, Federal Reserve mengisyaratkan penghentian kenaikan suku bunga di tengah kekhawatiran inflasi. The Fed kemarin mengumumkan akan mempertahankan suku bunga setelah serangkaian kenaikan agresif selama setahun terakhir. Keputusan ini datang di tengah sinyal ekonomi yang beragam, termasuk melambatnya tingkat inflasi tetapi kekhawatiran persisten tentang pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pasar tenaga kerja. Penghentian kenaikan suku bunga ini bisa memengaruhi pasar kripto dengan mengurangi tekanan negatif pada aset berisiko, termasuk Bitcoin dan Ethereum. Suku bunga yang lebih rendah cenderung meningkatkan minat investor terhadap aset berisiko, yang berpotensi mendorong masuknya modal ke pasar kripto saat investor mencari pengembalian yang lebih tinggi di luar pasar obligasi tradisional. Berita kedua, data inflasi zona euro menunjukkan tanda-tanda stabilisasi harga. Angka inflasi terbaru yang diterbitkan oleh Eurostat menunjukkan perlambatan di seluruh zona euro, jatuh di bawah ekspektasi bulan lalu. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa inflasi mungkin mencapai puncaknya, memberikan sedikit kelegaan bagi para pembuat kebijakan dan pasar yang khawatir dengan pengetatan moneter yang agresif. Namun, inflasi inti masih tinggi, mendorong kewaspadaan berkelanjutan di antara para pejabat Bank Sentral Eropa. Tren inflasi yang melonggar di Eropa dapat mendukung aset beresiko yang lebih luas, termasuk mata uang kripto, dengan meredakan kekhawatiran tentang pengetatan agresif yang berkepanjangan oleh Bank Sentral Eropa. Untuk Bitcoin dan Ethereum, lingkungan ini bisa berarti latar belakang makro yang lebih stabil, mendorong partisipasi institusional dan retail, seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi. Dan yang ketiga, data ketenagakerjaan AS menunjukkan sedikit pemulihan di pasar kerja. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan peningkatan moderat dalam gaji non-pertanian, menandakan sedikit pemulihan di sektor ketenagakerjaan setelah fluktuasi baru-baru ini. Tingkat pengangguran tetap stabil di 4,0% dan pertumbuhan upah menunjukkan tanda-tanda perlambatan yang dapat memengaruhi keputusan kebijakan Federal Reserve ke depan. Laporan ini mencerminkan ekonomi AS yang tangguh di tengah ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung dan ketidakpastian ekonomi global. Data ketenagakerjaan yang stabil dapat meredakan ketakutan akan resesi dan mendukung aset berisiko, termasuk mata uang kripto. Pasar kerja yang tangguh dapat mengurangi kemungkinan pengetatan moneter yang agresif, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk peningkatan investasi kripto. Investor mungkin menafsirkan ini sebagai indikasi stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, yang berpotensi menguntungkan Bitcoin, Ethereum, dan pasar kripto yang lebih luas. Sekarang kita beralih ke Fear and Greed Index. Hari ini, indeks berada di angka 30, menunjukkan sentimen fear atau ketakutan. Ini berarti para investor cenderung lebih berhati-hati di pasar saat ini. Skor ini mirip dengan kemarin, yang juga 30. Seminggu yang lalu, indeks juga berada di level 30 fear. Sebulan yang lalu, angkanya 12 atau extreme fear. Jadi, meskipun masih di zona ketakutan,
ada sedikit peningkatan dari bulan lalu. Pergerakan indeks ini penting karena merefleksikan emosi kolektif pasar yang seringkali menjadi indikator kontrasentimen yang menarik. Mari kita bahas salah satu indikator penting, yaitu Pi Cycle Top. Pi Cycle Top ini, kalau diibaratkan, adalah seperti lampu peringatan di dashboard mobil yang menyala ketika kita mendekati batas kecepatan atau kondisi kritis. Indikator ini menghitung rata-rata pergerakan dua garis, yaitu Moving Average 110 hari dan Moving Average 350 hari dikalikan 2. Saat ini, Moving Average 110 hari ada di 81.281.41 dolar, sementara Moving Average 350 hari dikali 2 ada di 197.021.39 dolar. Artinya, posisi harga Bitcoin saat ini masih jauh dari area Pi Cycle Top, menunjukkan bahwa kita belum berada di puncak siklus euforia. Ini memberikan kita gambaran bahwa potensi kenaikan masih ada, sesuai dengan skenario utama yang sering kita bahas. Selanjutnya, kita akan membahas Puel Multiple. Indikator ini mengukur rasio antara nilai harian Bitcoin yang ditambang dalam dolar AS dengan rata-rata pergerakan tahunan rasio tersebut. Puel Multiple saat ini berada di 0.661. Angka di bawah 1 biasanya sering menunjukkan fase akumulasi atau awal dari sebuah siklus bullish. Dengan nilai saat ini, indikator ini menginformasikan bahwa para penambang, yang merupakan salah satu pemain kunci di ekosistem Bitcoin, belum merasakan profit yang sangat signifikan dibandingkan historis siklus sebelumnya. Ini menguatkan narasi bahwa kita mungkin masih berada di pertengahan atau awal dari fase ekspansi, bukan di puncaknya. Kita akan melihat beberapa indikator penting lainnya yang terkait dengan puncak siklus. Dari sekitar 30 indikator yang kita pantau, belum ada yang mengindikasikan kita berada di titik puncak siklus. Ambil contoh Bitcoin AHR 999 Index yang saat ini ada di 0.36, jauh di bawah target 4 yang mencirikan puncak. Lalu Pi Cycle Top indikator pun menunjukkan nilai 81.281 dolar, masih jauh dari angka target 197.022 dolar. Puel Multiple yang tadi kita bahas juga baru di 0.70, jauh dari target 2.2. Ini semua menegaskan bahwa secara historis, indikator-indikator ini belum menunjukkan tanda-tanda euforia puncak siklus. Ini berarti skenario utama kita masih sangat relevan. Itu dia analisa harian kita untuk hari ini. Ingat, informasi ini bersifat edukasi dan bukan merupakan nasihat keuangan. Selalu lakukan riset pribadi Anda dan gunakan manajemen risiko yang baik dalam setiap keputusan trading atau investasi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Tetap bijak dan disiplin dalam trading.